Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3651. Tentu saja. Jika kamu harus mengatakannya dengan caramu, aku tidak akan keberatan. Karena itu, aku yakin kamu orang yang cerdas. Mengapa melawan keluarga Bauer ketika kamu sudah memiliki apa yang kamu inginkan? Lagi pula, tidak ada dendam di antara kita. Selain itu, keluarga Bauer dan Longman adalah identitas yang berbeda. Namun, tuan dari keduanya selalu sama sejak zaman kuno. Bahkan jika kamu tidak menghormatiku, setidaknya pikirkan orang itu juga. Bisakah kamu hanya puas dengan melawan keluarga Bauer? Harold menunjukkan senyum tipis. Tatapan muram namun menghina yang tak terkatakan bisa terlihat di wajahnya. Tidak seperti Jeff dan Joseph, Harold lebih tampak seperti serigala berbulu domba. Tidak hanya dia sulit dihadapi, tetapi dia juga pria yang cukup licik dan jahat. Harvey menyipitkan matanya ke arahnya beberapa saat sebelum mengungkapkan senyum tipis. Kamu benar tentang itu. Aku bisa menyerahkan Jeff padamu. Tapi aku punya beberapa syarat. Aku akan melakukan semua yang aku bisa, selama itu ada dalam kekuatanku. Harold menjawab dengan senyum tipis. Properti milik saya harus ditransfer atas nama saya besok. Tentu saja, Harold mengangguk. Saya juga ingin laporan hasil Jeff. Sepakat. Harold menurut tanpa ragu. Harvey menatap mata Harold dalam-dalam sebelum menunjuk Eleanor, yang berada di belakangnya. Aku ingin wanita ini bersamaku. Tidak masalah. Harold tetap tersenyum. Dia sepertinya tidak ingin melawan kondisi Harvey sama sekali. Jika bukan karena tentara bayaran yang dia bawa, dia akan disalahartikan sebagai orang yang menyenangkan. Setelah melihat Harold begitu kooperatif, Harvey menunjukkan ekspresi mendalam di wajahnya sebelum berbalik. Baik, karena kamu bersikap sehormat ini, aku harus memberimu penghormatan juga. Aku harap kamu akan melakukan semua yang kamu katakan. Harold tertawa kecil. Jangan khawatir. Saya tidak seperti Jeff atau Joseph. Aku tidak akan melakukan hal bodoh. Tunggu saja kabar baiknya datang. Sir York. Ketika Harvey, Rachel, dan yang lainnya pergi, senyum Harold berangsur-angsur tergantikan pandangan yang kasar. Keesokan harinya, setelah Harvey dan Harold bertemu, properti aliansi bisnis Floodwell semuanya dipindahkan di bawah Martial Hall. Kaiden dan yang lainnya terkejut, dan pergi untuk menerima properti itu. Eleanor menjernihkan suasana hatinya dan membantu mengatur aset Harvey juga. Akhirnya, dia memastikan bahwa semua properti telah ditransfer tanpa gagal. Laporan Jeff juga dikirim ke Harvey. Ekspresi Harvey langsung berubah setelah membaca kesaksian. Ada apa, Tuan York? Rachel secara naluriah bertanya. Wajah Harvey dingin. Pantas saja Harold tidak menginginkan Jeff di tanganku. Orang ini menjual Longman. Dia menjual semua informasi peserta KTT Longman kepada orang India. Axel Garcia memimpin 18 pakar dari India untuk menantang semua juara provinsi dari turnamen. Selain aku, semua orang dikalahkan. Bab 3652. Rachel yang memiliki hati yang kuat mau tak mau terkesiap mendengar kata-kata Harvey. KTT Longman hanyalah acara dunia bawah. Tetapi talenta top dari Longman, keluarga Bauer, dan berbagai latar belakang seni bela diri terlibat di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa juara kualifikasi provinsi adalah salah satu yang terbaik dari generasi muda. Tetapi bahkan sebelum mereka dapat berpartisipasi dalam KTT Longman yang sebenarnya, mereka telah dikalahkan oleh para ahli dari India. Ini sama saja dengan tidak menghormati ke-35 pemimpin cabang Longman.
Rahel dan yang lainnya sangat terkejut dengan ini. Kamu tidak bercanda, kan? Tanya Rahel. Bagaimana saya bisa bercanda tentang ini? Harvey menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan seluruh situasinya. Dalam beberapa hari terakhir, Axel, salah satu dari 3 biksu iblis India yang sama populernya dengan Cody, memimpin sekelompok pakar kenegaraha. Karena takut pada Harvey, dia memutuskan untuk menantang juara provinsi Longmen KTT dulu. Tidak hanya itu, mereka juga menggunakan harta berharga dunia persilatan sebagai taruhan. Ketika sang juara diprovokasi, mereka mengira ini hanya masalah pribadi, dan mereka dapat dengan mudah mengalahkan orang India yang bodoh. Mereka tidak hanya menerima tantangan tersebut, tetapi mereka juga mengajak orang-orang dari stasiun TV dan notaris untuk menyaksikan perkelahian tersebut. Orang India mengalahkan setiap juara satu demi satu. Tidak ada juara yang mati, tapi mereka benar-benar kehilangan semua kekuatan untuk bertarung. Yang kurang beruntung bahkan lumpuh selama sisa hidup mereka. Axel kemudian mengumumkan kejadian tersebut di stasiun TV India sehari sebelumnya. Jika dia berhasil mengalahkan juara terakhir, pria yang berani tidak menghormati orang-orang terhormat India, Harvey York sendiri, dia akan menjadi pria yang menghancurkan generasi muda negaraha. Dengan bantuan Jeff, kelemahan para juara semuanya disorot untuk kenyamanan orang India. Sederhananya, Jeff telah menjual Longmen dan negaranya sendiri untuk mendapatkan dukungan orang India. Inilah mengapa Harold perlu membawa Jeff bersamanya. Jika tidak, keluarga Bauer akan mendapat masalah besar. Karena Jeff masih menyebarkan rahasia di luar. Anda harus hati-hati, Sir York. Selain menargetkan Longmen, mereka di sini untuk mengambil balas dendam padamu juga. Rahel terlihat mengerikan. Bajingan itu mungkin sudah menjualmu. Jangan khawatir, Harvey tetap tenang. Karena orang India belum datang. Itu berarti mereka belum menemukanku. Jeff tidak punya apa-apa untukku. Dia tidak punya apa-apa untuk dijual tentang saya. Karena itu, kita tidak boleh ceroboh. Cepat dan cari tahu apa yang terjadi di luar. Rahel mengangguk sebelum menelepon George. Dia mengirim setumpuk besar dokumen setengah jam kemudian. Rahel tampak mengerikan ketika dia membolak-balik halaman. Tuan York, orang India mungkin tahu tentang Jeff yang dikurung oleh keluarga Bauer. Itulah mengapa mereka merilis setiap cuplikan pertarungan di media sosial dan platform video. Mereka bahkan mengklaim bahwa semua seni bela diri berasal dari India. Dan mereka di sini untuk membuktikannya. Bab 3653. Semua orang mencari tahu tentang ini sekarang. Semua warga negara gempar. Beberapa menuduh orang India itu keji. Menyembunyikan identitas mereka untuk menantang sang juara sehingga mereka lengah. Beberapa sangat marah dengan sang juara karena menantang orang India sebelum mereka mengetahui identitas mereka. Tentu saja, ada orang yang memanggil dunia seni bela diri negara H untuk diisi dengan orang-orang yang tidak berguna. Mengatakan bahwa Longmen dipenuhi dengan banyak penipu. KTT Longmen telah menjadi aib negara. Dan itu semua karena 35 yang disebut sebagai juara provinsi tidak mampu mengalahkan sekelompok orang India. Saya mendengar bahwa wakil Master Longmen, orang yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari Longmen, sedang mengadakan pertemuan darurat untuk mencari cara untuk meredakan situasi. Wakil Master, Harvey mengerutkan kening. Tuan Longmen tidak mengambil tindakan saat ini terjadi. Apakah dia benar-benar menghembuskan nafas terakhirnya saat ini? Apakah kita punya informasi tentang keluarga Bauer? Tidak. Rahel menggelengkan kepalanya. Harold memiliki kendali atas keluarga sekarang. Menilai dari perilakunya, kemungkinan besar dia akan melakukannya. Tetap di belakang layar. Sebelum memastikan bahwa keluarga Bauer akan berada di atas angin, dia tidak akan pernah mengambil tindakan apapun.
Saya pikir dia mengirimi Anda pesan ini sehingga Anda akan menangani ini sebagai gantinya. Di sisi lain, dia berencana untuk mengalihkan semua perhatian kepadamu saat kamu menghadapi situasi sehingga kamu tidak punya pilihan selain melawan orang India. Dia kemudian akan menunggu di belakang saat yang tepat untuk menyerang. Orang itu keji. Sir York. Harvey tersenyum. Semakin banyak trik yang dia mainkan, semakin jelas bahwa dia hanya berpura-pura menjadi kuat kemarin. Baik, cukup tentang dia. Harvey mengubah topik pembicaraan. Bagaimana rencana Longman untuk menghadapi ini? Rahel menghela napas. Wakil masternya adalah Bryce Kennedy. Dia senior guruku. Dia memiliki sikap konservatif dan kuno terhadap segalanya. Menilai dari pemahaman saya dan kelompok tetua, mereka mungkin memilih untuk berpura-pura seolah seluruh insiden tidak pernah terjadi. Mereka paling banyak berbicara tentang media, dan tidak melakukan hal lain. Tapi jika itu masalahnya, Longman akan selesai sepenuhnya. Longman dan seni bela diri negara akan menjadi lelucon terbesar di seluruh dunia. Harvey duduk tegak. Tidak akan sulit untuk menangani ini. Kita harus mengambil inisiatif dan mengalahkan Axel dan setiap orang India yang dia bawa di sini. Kita perlu melakukannya di mata publik juga. Kami tidak hanya dapat menampilkan kekuatan seni bela diri negara H. Kami juga dapat merebut kembali Longman dan reputasi turnamen. Ini adalah cara terbaik untuk keluar dari situasi ini. Jika kita melakukannya dengan cara lain, seluruh dunia pasti akan mengolok-olok kita. Apapun yang dikatakan orang India mungkin akan dianggap sebagai fakta juga. Bagaimanapun, kekuatan berarti segalanya di zaman sekarang ini. Jika kamu tidak cukup kuat, bahkan berteriak di depan wajah semua orang tidak akan berhasil. Bab 3654. Rahel terkekeh pahit. Tentu saja saya tahu itu, Tuan York. Tapi apakah kamu sudah memikirkan ini? Kau satu-satunya yang tersisa. Bagaimana kamu akan melawan mereka? Mereka akan membuatmu lelah bahkan sebelum kamu bisa melakukan apapun. Bahkan jika Longman mendapatkan 36 lagi talenta muda untuk bertarung. Bagaimana jika mereka semua kalah lagi? Siapa yang akan bertanggung jawab? Orang India sepenuhnya siap untuk ini. Mereka mengatakan hal itu kepada media karena mereka percaya diri. Mereka mungkin dipilih berdasarkan kelemahan para ahli Longman juga. Jika bukan itu masalahnya, mereka tidak akan berani menantang juara provinsi setelah mengetahui bahwa kamu berpartisipasi dalam KTT Longman. Jika orang India kalah lagi, mereka akan menjadi lelucon terbesar di seluruh dunia. Sekutu yang mereka kumpulkan di daerah sekitarnya akan berbondong-bondong menuju negara H jika mereka kalah. Ini jelas merupakan pertaruhan besar bagi mereka. Mereka tidak hanya mencoba merebut kembali harga diri mereka, tetapi mereka juga berencana membuat negara H kehilangan status dan reputasinya di seluruh Timur Jauh. Rahel dengan tenang berspekulasi tentang seluruh situasi. Itu sebabnya mereka pasti punya kartu truf untuk ini. Jika mereka punya cukup waktu untuk bersiap, Anda mungkin juga tidak akan bisa menghentikan mereka, Sir York. Setelah berpikir sejenak, Harvey kemudian bertanya pelan. Menurutmu mengapa mereka melakukan ini? Bahkan saat aku menginjak-injak Frankie dan membunuh Cody. Bahkan jika mereka membenci dan membenciku, mereka seharusnya mengirim orang untuk memburuku. Mengapa membuat keributan besar dari itu? Saya tahu mengapa. Eleanor akhirnya angkat bicara dan berdiri di samping mereka. Kamu tidak tahu karena kamu bukan dari sini. Tapi orang India telah membuat rencana di sini selama bertahun-tahun. Cody, salah satu dari 3 biksu iblis, bersedia menjadi pejuang Istana Emas. Ini seharusnya cukup untuk menunjukkan tekad mereka. Tidak ada yang diumumkan ketika orang India terus-menerus menderita di tanganmu. Namun,
Itu adalah hal yang sangat memalukan bagi salah satu biksu iblis untuk mati di tangan orang luar. Lagi pula, 3 biksu iblis dianggap sebagai kebanggaan negara mereka. Mereka tidak hanya mencoba untuk membalas dendam, tetapi mereka juga berencana untuk menghilangkan rasa malu mereka dengan melakukan ini. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan reputasimu dan dikenang sebagai pendosa negara sepanjang sejarah. Mereka ingin Longmen mati bersamamu juga. Mereka berpikir sangat jauh ke depan. Dari perspektif lain, ini akan dianggap sebagai perang skala kecil. Tapi aku punya tebakan lain, kata Eleanor setelah merenung sejenak. Orang India membuat banyak persiapan, tapi mereka masih tidak yakin apakah mereka bisa mengalahkanmu. Lagi pula, tidak ada yang absolut di dunia ini. Itulah mengapa mereka memiliki satu trik terakhir di lengan baju mereka. Jika mereka dikalahkan, selama mereka mampu menodai reputasi Longmen, itu akan tetap menjadi celah antara kamu dan organisasi. Ketika itu terjadi, akan lebih mudah bagi mereka untuk mendatangimu. Bab 3655. Harvey hanya bisa mengangguk setelah mendengar penjelasan Eleanor. Seperti yang diharapkan dari penasihat militer Jeff, tidak hanya analisisnya yang sangat masuk akal, tetapi proses berpikirnya juga cukup teliti. Harvey menyeruput tehnya, lalu tersenyum. Jadi ini berarti apa yang disebut perang antara kedua negara sebenarnya adalah front untuk menyerangku. Mereka berencana untuk memukul 2 burung dengan 1 batu, bukan? Rahel dan Eleanor saling memandang sebelum mengangguk. Itu benar. Menarik. Aku bahkan tidak berencana pergi untuk mereka. Tapi mereka sudah datang untukku. Ekspresi lucu muncul di wajah Harvey. Jika mereka ingin berkelahi, maka itulah yang akan mereka dapatkan. Rahel, kirim kabar ke Axel. Katakan padanya aku akan menantang setiap talenta top India di puncak Floodwell 7 hari kemudian. Suruh mereka datang jika mereka tidak takut mati. Aku akan membunuh mereka semua jika harus. Tepat saat Harvey mengumumkan pertempuran melawan orang India, markas besar Longmen, di sebuah manor yang terletak di kaki Gunung Suci. Semua petinggi berkumpul di sana. Kami tidak dapat menerima tantangan itu. Berapapun biayanya. Orang India datang siap. Tentunya mereka memiliki sesuatu di lengan baju mereka. Peluang melawan kita. Saya menyelidiki situasi sebelumnya. Garis bawah juara yang bertarung melawan orang India semuanya dikalahkan dalam 3 gerakan. Satunya orang yang belum bertempur adalah kepala penegakan hukum Longmen yang baru diangkat. Harvey York. Saya bertanya kepada penguji turnamen saat ini, Fisher Bennett, tentang situasinya. Garis bawah bahkan dia tidak akan berani mengatakan Harvey tak terkalahkan. Selain itu, bahkan jika dia benar melakukannya, dia tidak akan mampu menghentikan semua talenta terbaik India sendirian. Orang India akan habis-habisan untuk pertarungan ini. Saat ini, seorang lelaki tua berambut putih sedang mengutarakan pendapatnya di depan meja rapat bundar. Saya memahami kekhawatiran Anda, tetapi ini adalah situasi yang sangat mengerikan. Jika kami tidak melawan, kami akan dikritik oleh publik, mengatakan bahwa kami tidak cukup peduli untuk melawan dan kami pikir orang India tidak bermain adil. Jika kita menerima tantangan, tidak apa jika kita menang? Jika kita kalah, reputasi Longmen tidak hanya akan terpengaruh, tetapi seluruh negeri akan dibenci. Longmen akan dipukuli hingga menjadi bubur di jalan, seperti tikus. Kita tidak akan bisa mempertahankan status kita sebagai salah satu dari 4 pilar negara jika itu terjadi. Itu sebabnya saya menyarankan untuk tidak menerima tantangan itu. Dan bukan hanya itu, kami juga akan mengabaikan semua provokasi orang India. Kami akan meminta orang dari pemerintah untuk memblokir semua berita dan video yang beredar di internet. Kemudian,
Kami akan mengusir orang-orang India itu untuk imigrasi ilegal. Karena Master tidak ada di sini, aku harus mengambil tindakan sebagai wakil Master. Tentu saja. Orang yang mengatakan semua itu tak lain adalah Bryce Kennedy. Dia adalah orang yang berpengalaman bahkan di dalam Longman sendiri. Dia memiliki status yang cukup kuat, serta lidah yang fasih. Para tetua yang berpartisipasi dalam pertemuan semuanya mengangguk serempak setelah mendengar kata-katanya. Pada titik ini, mereka hanya berusaha melewati situasi sulit ini. Mereka tidak akan memiliki wajah untuk menunjukkan diri jika mereka benar-benar merusak reputasi Longman. Bab 3656. Saya tidak setuju. Wakil Guru. Seorang lelaki tua berdiri dengan tatapan muram. Kita tidak ada bedanya dengan pengecut jika kita melakukan ini. Kita akan menjadi lelucon terbesar negara Ha jika kita benar-benar melakukan ini. Bagaimana kita bisa mengendalikan dunia bawah setelah ini? Jangan lupa, kami telah melindungi negara di garis depan sejak zaman kuno. Jika kita mundur sekarang, bagaimana kita bisa melihat nenek moyang kita tanpa rasa malu? Kamu hanya wakil pemimpin cabang, Fisher. Garis bawah Anda hanya mendapat izin untuk berada di sini karena Anda memiliki satu-satunya juara provinsi yang tersisa bersama Anda. Apa hakmu untuk mempertanyakan wakil Master? Seorang tetua dengan marah membanting meja. Kamu bilang kita harus melawan. Tapi apa yang akan kamu lakukan jika kita kalah? Siapa yang akan bertanggung jawab? Kamu. Apakah Anda bahkan layak? Fisher menatap dingin ke arah yang lebih tua dengan otoritas yang sangat besar. Jika kami kalah, reputasi kami mungkin terlempar keluar jendela. KTT Longman akan menjadi lelucon terbesar juga. Tapi setidaknya kita tidak mengkhianati hati kita seperti itu. Setidaknya kami menunjukkan kepada dunia bahwa kami memiliki keberanian untuk berjuang. Bahkan jika kami kalah, yang perlu kami lakukan hanyalah berlatih lebih keras dan menang lain kali. Jika kita memilih untuk menyerah bahkan sebelum kita bertarung, orang India tidak hanya akan menjadi sombong, tetapi juga orang di negara Ha juga tidak akan bisa mengangkat kepala mereka di masa depan. Waktu telah berubah. Semuanya. Ini bukan dinasti cambuk lagi. Negara Ha telah bangkit di antara dunia. Kami adalah negara yang kuat dengan sejarah selama ribuan tahun. Kami memiliki lahan yang luas dan sumber daya yang berlimpah. Dan kami memiliki orang berbakat di seluruh negeri. Bagaimana kita bisa memilih untuk tidak bertarung? Apakah kita benar akan mengakui bahwa orang India lebih baik? Jangan lupa, tujuan KTT Longman adalah untuk memilih penerus yang cocok sebagai penguasa Longman. Jika penerus bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung, lalu apa gunanya Longman? Kita harus bubar saja saat ini. Fisher menarik napas dalam-dalam dan menatap Bryce dengan belak-belakan. Kusarankan kita membiarkan Harvey bertarung. Apapun yang terjadi. Jika kamu takut dia tidak cukup untuk menghadapi situasi ini, kita bisa meminta 3 talenta terbaik dari aula luar dan dalam yang hanya berpartisipasi dalam KTT Longman sejati untuk membantu. Dengan Harvey dan yang lainnya, kita pasti punya kesempatan. Apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Fisher. Bryce membanting meja dengan marah dengan tatapan mematikan. Kamu berbicara seperti kamu tahu segalanya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya takut pada orang India? Apakah Anda pikir saya tidak marah tentang ini? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Garis bawah saya menyaksikan pertarungan itu berulang kali. Saya menyaksikan semuanya. Bingkai demi bingkai. Saya tahu talenta top India itu seperti punggung telapak tangan saya. Talenta terbaik yang kita miliki tidak cocok untuk mereka. Selain itu, mereka hanya menantang para peserta KTT Longman musim ini. Kami tidak dapat mengirim orang lain melawan mereka. Kamu pikir kita
benar memiliki peluang hanya dengan Harvey dan 3 talenta top tersembunyi dalam keadaan seperti itu. Jangan naif. Bab 3657. Anda harus memahami ini. Wakil pemimpin cabang Bennett. Menghindari pertarungan kali ini bukan berarti kita tidak akan bertarung di lain waktu. Kami hanya tinggal rendah untuk saat ini. Lain kali, saat talenta terbaik kita terlihat cukup bagus untuk menghancurkan orang India, kita akan menantang mereka lagi. Kamu harus tahu bahwa kekuatan tidak berarti segalanya di zaman sekarang ini. Kita perlu berpikir ke depan. Kerja keras selalu terbayar. Selalu ada waktu untuk membalas dendam. Jika raja dari zaman kuno hanya berbicara tentang darah dan keberanian, kita tidak akan memiliki cukup penguasa untuk bertahan selama ini. Jika mereka tidak tahan dengan penghinaan apapun, bagaimana mereka bisa bangkit di masa depan? Berbicara secara logis, kita harus tetap berhati-hati dan menolak tantangan. Jadi bagaimana jika kita menanggung sedikit rasa malu? Seorang penatua menambahkan dengan tegas. Kami hanya akan meminta maaf setelah situasi berlalu. Jika kita kalah dalam pertarungan ini, kita tidak akan bisa memperbaiki situasi, bahkan dengan nyawa kita. Visser menarik napas dalam. Wakil guru. Menurut saya bagi kami para seniman bela diri, kemajuan selalu lebih penting daripada hasil akhir. Kita tidak hanya akan dipermalukan karena menghindari pertarungan. Generasi muda juga akan kehilangan tulang punggungnya. Ada konsekuensi yang mengerikan. Beberapa tetua saling memandang setelah mendengar kata Visser. Wakil pemimpin cabang Bennett benar. Wakil Master. Mungkin kita harus membiarkan yang lebih muda berkelahi. Mereka akan cukup berani untuk melawan rasa malu jika mereka kalah. Orang-orang di pihak Bryce sangat marah dengan kata itu. Apa maksudmu dengan itu? Kamu pikir kita hanya akan mengorbankan reputasi Longman untuk beberapa anak muda? Hanya kalian yang bisa memikirkan sesuatu yang sebodoh ini. Apa menurutmu orang yang menghindari pertarungan tidak akan mempermalukan Longman? Para tetua di sisi lain berteriak marah. Segera, para tetua terpecah menjadi dua karena perbedaan pendapat Bryce dan Visser. Berpikir bahwa mereka benar dengan cara mereka sendiri. Tanya saja pada Master untuk instruksi jika kita tidak bisa memutuskan. Saya yakin dia juga ingin bertarung. Visser berseru dengan tegas. Baiklah, cukup. Mata Bryce mulai berkedut setelah mendengar judulnya. Jika Tuan Longman terlibat, kemungkinan besar dia tidak akan bisa memegang kekuasaan apapun di Longman di masa depan. Apalagi dipermalukan. Dia membanting meja dengan marah. Dan kemudian menatap seorang tetua yang tetap tenang sepanjang waktu. Penatua Stele, 3 talenta teratas yang kami pilih semuanya diajarkan oleh Anda. Apakah menurut Anda ketiganya akan memiliki peluang? Jika Anda melakukannya, menurut Anda seberapa besar kemungkinan mereka akan menang? Sulit dikatakan. Jawab Penatua Stele. 3 talenta terbaik dipilih dari generasi muda luar dan dalam aula. Mereka semua adalah siswa berbakat yang mempelajari seni bela diri tingkat lanjut Longman. Tapi ada masalah. Mereka hampir tidak punya pengalaman. Garis bawah mereka belum cukup berjuang orang. Mereka membutuhkan waktu untuk tumbuh. Mereka tidak bisa menjadi lebih baik hanya dengan membaca secara ekstensif. Penatua Stele kemudian melihat kembali ke arah Visser. Saya tidak tahu seberapa kuat jagoan Anda, wakil pemimpin cabang Bennett. Tapi 3 talenta top lainnya terlalu lemah. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan talenta top India saat ini. Bab 3658. Bukannya aku tidak ingin bertarung. Kami tidak bisa. Penatua Stele menghela napas. Wajahnya terlihat sedih. Secara alami, sulit baginya untuk mengakui bahwa talenta terbaik Longman lebih rendah. Sebelum Visser bisa mengatakan apa,
Bryce mengerutkan kening sejenak, dan menyipitkan matanya dia. Katakan padaku, bagaimana kemungkinan juaramu menang melawan orang India? Entahlah. Tapi dia berhasil melumpuhkan setiap lawannya dengan satu pukulan bergerak. Dibandingkan peserta lain, kekuatannya benar luar biasa. Bahkan jika dia tidak bisa menghancurkan orang India, tidak akan sulit baginya untuk mengalahkan beberapa dari mereka. Harvey York. Penatu Astele terus menggumamkan nama itu pada dirinya sendiri sebelum menamparkan kepalanya sebagai pengakuan. Aku ingat sekarang, dialah yang menang melawan Bowen dalam taruhan. Itu benar, itu dia, seru Visser. Para tetua merasa lega setelah mendengar kata itu. Lagi pula, membuat seseorang seperti Bowen menderita adalah bukti yang cukup bahwa Harvey terampil dan penuh pengalaman. Jika bukan itu masalahnya, Bowen tidak akan berakhir seperti ini. Berikan aku dokumen Harvey untuk saat ini. Bryce menarik napas dalam dan mengetuk meja. Seseorang membawa setumpuk kertas yang merinci informasi Harvey yang tidak sepenuhnya dipublikasikan. Karena Harvey menyembunyikan identitasnya ketika dia mendaftar, dokumen tersebut tidak menyebutkan bahwa dia adalah kepala penegakan hukum Longman yang baru diangkat. Meski begitu, terlihat jelas bahwa dia adalah peserta yang luar biasa. Tidak buruk sama sekali. Bryce melirik dokumen itu beberapa kali. Saya mendengar ada talenta top yang memenangkan kualifikasi provinsi. Saya tidak berpikir itu dia. Dilihat dari informasinya, saya pikir dia harus bisa bertarung beberapa ronde. Mungkin pergi melawan 5 orang sekaligus. Bahkan jika dia bisa melawan 10 sekaligus, dia tidak akan menjadi pemenang. Anda harus tahu bahwa talenta top dari India adalah jenius seni bela diri yang langka. Danny Burton, Ryland Burlowe, Zoe Garcia. Orang ini semuanya berusia 20-an. Tetapi mereka semua dibesarkan oleh para ahli India. Setiap orang dari mereka dianggap tak terkalahkan di India. Orang-orang seperti Harvey bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa orang ini. Bryce menggelengkan kepalanya. Kami tidak berbakat. Kami juga tidak cukup berpengalaman. Bagaimana kita harus bertarung? Bam. Sebelum Bryce selesai berbicara, sebelum para petinggi mengambil keputusan, pintu tiba-tiba ditendang terbuka. Beberapa pria parubaya bergegas masuk sambil terengah-engah. Ini buruk. Wakil guru. Bam. Bryce membanting meja sekali lagi dengan marah. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Kesabaran adalah kebajikan. Tenangkan dirimu sebelum berbicara. Pergi keluar dan ketuk pintu dengan benar sebelum Anda masuk. Pria parubaya memiliki wajah merah cerah. Mereka ragu sejenak dan keluar untuk mengetuk pintu sebelum masuk lagi. Bicara. Ada apa? Juara provinsi. Harvey York. Secara terbuka menantang orang India. Seru seorang pria parubaya. Dia bilang dia akan menantang talenta top India sendirian di puncak Floodwell setelah seminggu. Dentang. Bryce menjatuhkan cangkir tehnya ke tanah. Terlihat sangat bingung. Bab 3659. Bukan hanya Bryce. Para tetua juga sangat terkejut. Dia sangat sombong. Dia gila. Sebelum para petinggi dapat mengambil keputusan, pemuda ini telah menantang semua talenta top India. Apakah dia hanya bodoh? Atau apakah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukan hal seperti itu? Ini gila. Apa yang pemuda itu coba lakukan? Mata Bryce menajam menjadi tatapan mematikan. Dia sangat marah. Sampai-sampai dadanya mulai terasa sakit. Mata Visser berkedut panik beberapa saat sebelum dia berkata, Harvey sudah mengambil keputusan. Dia ingin bertarung melawan mereka semua. Apa yang kamu katakan? Bryce membanting meja dengan marah. Apakah kamu bercanda? Ini adalah perang. Dia pikir ini apa?
Sesi permainan peran sialan. Dia pikir dia siapa? Bisakah dia menanggung konsekuensi dari situasi ini? Bajingan itu. Persetan. Bryce gemetar karena marah. Untungnya Harvey tidak ada di depannya sekarang. Jika tidak, dia akan menamparkan pemuda itu sampai mati karena membuka mulutnya sesuka hatinya. Wakil guru, kita tidak bisa menarik kata-kata itu lagi. Fisher berdiri dengan tatapan penuh tekad. Juara provinsi tidak takut melawan orang India. Jika atasan kami menolak tantangan ini, kami akan disebut pengecut. Penatua Stele, saya sarankan agar kita membentuk tim dengan 3 talenta terbaik dan Harvey. Kami akan berperang melawan orang Indian. Kami akan melindungi nama negara kami. Sebarkan beritanya. Kami akan bertarung, berapapun biayanya. Setelah melihat semangat Fisher yang membara, Penatua Stele ragu sejenak. Kemudian, dia membanting meja. Persetan ini, kita tidak bisa menghindari pertarungan lagi ketika yang muda begitu berani. Kami akan bertarung. Kami akan berjuang sampai akhir yang pahit. Bryce terus mengubah ekspresinya. Setelah mengunci mata dengan para tetua yang ingin menolak tantangan, dia menghela nafas panjang. Pada titik ini, mereka tidak punya pilihan selain bergerak maju. Jika tidak, akan sangat memalukan bagi Longman untuk menarik kembali kata-kata itu. Di markas Longman Warban, seorang pemuda kurus terus berjalan menuju gerbang dengan ransel kecilnya. Mau kemana? Junior, bukankah tuannya menyuruhmu untuk tidak keluar? Murid-murid dari Longman Warban menatap pemuda itu dengan penuh rasa ingin tahu. Bukankah dia takut ditipu untuk menjadi menantu laki-laki ketika dia keluar dari sini? Pria muda itu mengungkapkan senyum cerah. Penatua Stele menelepon. Dia menyuruh kami pergi ke Floodwell. Kami akan berperang melawan orang Indian seminggu kemudian. Para murid membeku. Kemudian, kebanggaan mewarnai wajah mereka. Kalahkan orang-orang India itu. Junior. Hai, jangan ajari dia hal buruk seperti itu. Dengarkan aku. Kita semua orang beradab. Hajar saja mereka sampai wajah mereka terdistorsi. Ini soft armorku. Saya memakai ini sepanjang waktu. Simpan itu bersamamu. Bab 3660. Di lembah pegunungan yang diselimuti kabut sepanjang tahun, 3 aula dalam Longman berada. Seorang gadis muda bergaun putih, tampak seperti peri polos, berjalan perlahan keluar dari lembah. Dia mengambil setiap langkah di atas pohon dan batu. Bahkan saat dia berdiri di tepi gunung, sepertinya dia berada di tanah datar. Angin lembah pegunungan sangat kencang, tetapi hanya mempercepat gerakannya dan tidak mengganggunya sedikit pun. Tepat saat dia meraih teratai biru di tepi gunung, ponselnya mulai bergetar di dalam ransel kecilnya. Suara lembut terdengar ketika dia mengangkat telepon. Kami punya berita dari markas besar Longman. Mereka membutuhkan bantuanmu untuk merebut kembali reputasi Longman. Kamu sebaiknya pergi. Ingat, jangan bersikap lunak pada lawan Anda. Orang India adalah musuh kita kali ini, bukan saudara dan saudarimu. Gadis muda itu mengeluarkan suara persetujuan sebelum mengerutkan kening. Dia berdiri di dahan pohon dengan ujung jari kakinya, dan meluncur ke sebuah bangunan yang tampak kuno di atas tebing. Langkah itu disebut waterwalk. Tidak berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa jurus itu disempurnakan oleh gadis muda ini. Dia terhuyung-huyung ke kamarnya sebelum kembali dengan pakaian tradisional di tubuhnya. Dia perlahan berjalan keluar dari gerbang dengan tas punggungnya, dan menuruni jalan gunung seperti seorang ranger pengembara. Di sebuah pulau di sebelah timur negara H, seorang anak laki-laki dengan tubuh bagian atas yang benar-benar kecoklatan melontarkan pukulan sambil berdiri di laut. Gelombang menerjang ke arahnya ketika dia melemparkan pukulan. Gelombang terbelah sebelum berkumpul di belakangnya. Bahkan setelah itu, anak laki-laki berkulit kecoklatan itu berdiri diam seperti batu.
Orang yang berpengalaman akan sangat terkesan dengan pemandangan seperti itu. Orang lain tidak akan bisa meniru Iron Step anak muda itu. Bahkan dalam seni bela diri, kecepatan adalah jalan menuju kesuksesan yang panjang. Iron Step masih menjadi fundamental yang sangat penting untuk dimiliki. Hanya dengan begitu seseorang bisa menjadi lebih kuat dalam seni bela diri. Tepat saat bocah laki-laki itu melontarkan pukulan ke-100-nya, sebuah helikopter bersenjata muncul dari jauh. Pintu kursi penumpang terbuka, dan dua orang tua dengan tatapan muram menyaksikan bocah laki-laki itu melontarkan pukulannya. Kami mendapat kabar dari markas besar Longman. Nak, Longman membutuhkanmu sekarang. 5 aula luar telah membuatmu menjadi talenta terbaik. Sudah waktunya bagimu untuk keluar setelah bersembunyi begitu lama. Ingat, hancurkan orang-orang India itu tanpa ampun. Katakan pada orang-orang tua bodoh dari markas besar Longman itu bahwa kami bukan penurut dalam hal seni bela diri. Orang-orang dari 3 aula dalam tidak memiliki peluang melawan kita. Bocah kecoklatan itu mengungkapkan senyum cerah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menginjak tanah sebelum berdiri tegak, mengubah batu di bawahnya menjadi debu. Jangan khawatir, aku akan memastikan semua orang tahu nama 5 aula luar. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.